Bapak Ibu, teman-teman orang muda semua. Uh, Kali ini kita diingatkan kembali ya dengan tema Global Youth Day tahun ini, di mana temanya adalah Love is a Verb. Biasanya kasih itu hanya berupa ungkapan, makanya sering dibuat lagu-lagu, jangan cuma di mulut doang ya kan, janji-janji manismu gitu kan, tapi harus ada tindakannya. Maka dari itu, bagus sekali tema kita tahun ini, di mana mengingatkan kita kalau kasih itu berupa kerja ya, kata kerja ataupun tindakan. Jadi harus ada action yang kita lakukan. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengasihi itu berarti taat. Tentunya hari ini malam yang kelima ya, kita ada di Minggu Sembahyang. Oke, langsung saja. Eh, di sini ada gambar yang saya ambil dari Google. Ada gambar car seat. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman juga sudah sering melihat benda ini. Car seat ya, di mana car seat ini merupakan tempat duduk anak-anak kecil yang digunakan kalau berpergian menggunakan mobil. Nah, fungsinya apa sih dari car seat ini? Ternyata tidak hanya untuk tempat duduk saja, tetapi fungsinya untuk menunjang kenyamanan dan keamanan dari anak-anak tersebut. Nah, kenapa kok bisa muncul ide pembuatan car seat ini? Ternyata uh, waktu di Amerika sana banyak orang tua yang apa namanya, yang meremehkan keselamatan dari anak-anak mereka. Mereka tidak menggunakan car seat, tapi hanya memangku anaknya, bahkan apa namanya, menggendong anaknya di dalam mobil begitu. Tapi ternyata banyak kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami, terutama pada anak-anak karena mereka kan duduknya tidak apa seaman orang dewasa ya saat di mobil. Orang dewasa punya safety beltnya sendiri, sedangkan anak-anak biasanya jarang. Nah, mungkin di Indonesia saat ini juga jarang orang-orang menggunakan car seat. Tapi di Amerika sana, mereka apa namanya sudah tidak asing dengan car seat tersebut, tapi sering lalai. Banyak orang tua yang tidak memakaikan car seat kepada anak-anaknya, sehingga terjadilah kecelakaan-kecelakaan yang membahayakan anak-anak mereka. Oleh karena itu, Amerika pun menerapkan undang-undang atau peraturan yang melarang anak-anak berpergian tanpa menggunakan car seat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman orang muda, dari peristiwa ini juga mengingatkan kita, ternyata kasih sesama manusia aja sering diremehkan gitu, sering uh, dianggap apa namanya, ah tenang kok kayak gini aja sudah aman gitu. Tapi ada yang lebih aman lagi, tapi kita tidak ikuti seperti apa namanya yang dilakukan oleh orang tua Amerika pada saat itu, sehingga pemerintah pun menerapkan undang-undang tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan orang tua supaya lebih memperhatikan keselamatan dan keamanan anak-anaknya. Ya, kasih dari orang tua ke anak juga sering apa namanya uh, sering tidak dilakukan dengan baik gitu ya, tidak dilakukan terbaik. Maka tadi kembali lagi dibuatkan hukum atau regulasi untuk mengingatkan mereka. Dari hal itu, Tuhan juga uh, memakai metode itu ya, di mana tadi kalau di dunia diterapkan undang-undang ataupun peraturan peraturan-peraturan untuk membatasi uh, apa namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian firman Tuhan juga dibuat untuk membatasi ataupun uh, apa namanya memberikan aturan-aturan yang baik untuk kita, karena tujuan dibuat peraturan oleh pemerintah ataupun oleh Tuhan itu semua untuk kebaikan kita semua. Namun sering saja kita lalai untuk mentaatinya. Tapi dari peraturan-peraturan itu diingatkan bahwa kita harus
melakukan aturan-aturan itu dengan baik. Nah, kalau kita belajar dari kasih dan taat, itu semuanya merupakan satu kesatuan, ya. Kasih tidak dapat terpisahkan oleh ketaatan. Mungkin tidak ada kasih, tapi bisa jadi taat. Namun kalau uh, namun tidak akan taat jika tidak ada kasih. Dari bacaan yang saya baca dari bahan Global Youth Day ini, dibilang bahwa kasih dan ketaatan itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Bisa jadi saya taat tanpa ada rasa kasih, tapi saya tidak bisa, saya bisa uh, apa namanya, bisa taat walaupun tidak ada kasih, tapi saya tidak bisa mengasihi kalau tidak ada ketaatan dalam diri saya. Dan hal itu pun ditunjukkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22. Kita lihat ada seorang muda kaya di mana dia berlari ke arah Yesus dan dia berlutut dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kata orang muda tersebut kepada Yesus. Nah, pertanyaan inilah merupakan pertanyaan yang sederhana, tapi sebenarnya perlu direnungkan. Kenapa mempertanyakan hal tersebut? Apa sih yang harus aku perbuat supaya memperoleh keselamatan? Nah, banyak orang, apalagi orang-orang muda sekarang, berpikir bahwa hidup kekal adalah upah yang Tuhan berikan kepada mereka yang taat. Tetapi pernyataan tersebut itu salah. Ya, mengapa kita diselamatkan? Jawabannya ada dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas di sini dikatakan keselamatan itu didapatkan karena kasih karunia oleh iman, bukan hasil usaha kita, bukan apa yang kita perbuat, ya. Misalnya itu kebaikan atau hal-hal yang lain, ya, bukan hasil kerja kita, tetapi itu semua adalah kasih karunia Allah. Nah, seperti yang Tuhan jawab saat itu kepada orang muda itu, dia bilang, tentu engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan bilang seperti itu. Itu merupakan aturan-aturan atau hukum yang Tuhan berikan kepada manusia, ya. Dan mendengar hal itu, orang muda tadi pun merasa bangga. Dia bilang, "Guru, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku, ya, sudah kulakukan sejak masa mudaku, sejak aku masih kecil." Nah, dia merasa bangga karena dia sudah melakukan hal-hal yang Tuhan suruh sama dia. Nah, tetapi hal tersebut bukan yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan bilang, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, di sini saya merahkan kalimat hanya satu lagi kekuranganmu. Bagi orang yang perfeksionis, hal ini adalah kata-kata yang menyakiti perasaannya. Ketika dia sudah berusaha melakukan semuanya, tapi dibilang masih ada kekurangan lagi, itu benar-benar mengecewakan gitu, ya.
kenapa aku sudah baik, sudah bantu orang lain dan lain sebagainya, tapi kenapa masih ada kekurangan? Ya, tapi dari kalimat ini mungkin bagi beberapa orang eh, itu hal yang simple atau sederhana. Tetapi dari hal yang sederhana itulah menjadi hal yang sangat-sangat penting. Dalam Ellen G. White dari The Desire of Age halaman 47 dikatakan bahwa hanya satu hal yang kurang, tetapi hal itu adalah sebuah prinsip yang sangat penting. Saya membutuhkan kasih Allah di dalam jiwa saya. Kesalahan itu saja jika tidak dipenuhi akan berakibat fatal baginya. Itu akan merusak seluruh hidupnya dan dengan menoleransi hal itu, egoisme akan diperkuat. Agar ia dapat menerima kasih Allah, ia harus meninggalkan kasihnya yang tertinggi kepada dirinya sendiri. Itu tadi ya, prinsip yang sangat penting, yaitu orang muda tadi tidak punya kasih Allah dalam dirinya. Sehingga itu berakibat uh, menimbulkan egoisme diri dia ya. Dan nanti kita akan lihat ketika Tuhan bilang untuk meninggalkan segalanya dan ikut Tuhan, apa yang dia lakukan, apa orang muda itu respon. Nah, di sini kita tadi saya tarik kesimpulannya, ada plus minusnya. Ini ada kebaikannya, ada baik, jujur, dermawan, ya mungkin orang muda tadi melakukan hal-hal yang baik tersebut, tapi dia tidak punya kasih Allah, maka dia akan menjadi nol ataupun fatal. Nah, saya mungkin sedikit cerita di tempat pekerjaan saya. Kebetulan sudah 3 kali open recruitment karyawan dan saya diajak untuk ikut interview mereka. Nah, di pertanyaan-pertanyaan terakhir, saya suka tanya, apa sih modal yang kamu bawa dari rumah untuk bekerja di tempat ini? Saya bilang begitu. Terus mereka ada yang jawab pengetahuan, ada yang jawab kedisiplinan, ada yang jawab waktu, ada yang jawab ongkos, ada yang jawab apa namanya uh, kebaikan, sopan santun dan lain sebagainya. Banyak sekali modal yang bisa dibawa ya, hal-hal baik yang bisa kita bawa kemanapun dan kapanpun. Tetapi mereka sering lupa ada satu faktor utama yang sangat-sangat penting. Dan itu selalu diingatkan kepada karyawan saya, baik kepada saya sendiri, bilang adalah faktor utama ataupun modal utama yang paling penting adalah kejujuran. Jadi kalau misalnya uh, teman-teman orang muda punya sikap baik, murah senyum, rendah hati, apa namanya, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman tidak jujur, itu sama saja dengan nol. Hal-hal yang tadi, hal-hal yang baik tadi yang dibawa, tapi tidak ada kejujuran, itu sama saja sia-sia ya, ataupun fatal nilainya. Nah, hal ini juga terjadi dalam orang muda tadi. Banyak banyak sekali orang-orang muda saat ini yang berpikir uh, apa namanya kumpulkan kebaikan untuk selamat seperti itu ya. Tapi kan pernyataan itu tidak benar. Nah, kalau seperti itu, lalu bagaimana dengan ilustrasi yang digambarkan dalam bahan pekan doa malam hari ini? Ada seorang ibu dan anak di mana ibu ini single parents, punya anak tunggal. Nah, dia menyekolahkan anaknya meskipun penghasilannya sedikit. Dan ketika anaknya sudah lulus, dia pergi kerja keluar kota, tapi dia malah asik di luar kota. Dia memang sering kirim kartu atau kirim surat kepada ibunya di kampung sana. Dia apa namanya sering kirim uang kepada ibunya, baik kan? Ibunya juga sering suka mengajarkan dia untuk berbuat baik, jujur, dermawan, dan lain sebagainya. Dan dia pun menerapkan hal-hal yang diajarkan oleh ibunya saat dia bekerja jauh dari orang tuanya. Tetapi
dia tidak pernah mengunjungi ibunya di kampung. Dia tidak pernah uh, apa namanya komunikasi secara langsung sama ibunya. Dan akhirnya dia pun merasa kecewa karena dengan sikap dia yang baik, tapi kalau dia tidak punya kasih kepada ibunya ataupun dia tidak suka pulang ke kampung halaman untuk menjenguk ibunya, maka dia pun akan stres sendiri gitu ya, sama kayak teman-teman saya kalau misalnya lagi liburan pasti maunya pulang karena mereka rindu dengan orang tuanya. Nah, kalau misalnya prinsip tadi berbuat baik ataupun taat itu merupakan buah dari keselamatan, lalu bagaimana dengan anak gadis yang tadi menjadi ilustrasi? Dia berarti apa namanya menghormati orang tuanya, jelas menghormati orang tuanya, tapi dia tidak pernah mengunjungi ibunya, tidak punya kasih dalam ibunya. Ujung-ujungnya dia sedih ya, dia sedih merasa tidak ada yang atau merasa hidupnya hampa seperti itu. Nah, kesimpulannya ini sudah ada di bagian akhir. Orang muda tadi mendengar jawaban Yesus, hanya ada satu yang kurang, kata Yesus ya. Dan mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tadi seperti yang disampaikan bahwa perbuatan baik apapun itu jika tidak ada kasih Allah maka akan menimbulkan egois ya, egoisme diri. Dia lebih mementingkan hartanya dibandingkan Yesus. Nah, lalu apa sih yang kita bisa ambil dari pelajaran kita malam hari ini? Bagaimana mengasihi itu tak berarti taat, tetapi bukan hanya taat saja, melainkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Maaf, di sini ada typo ya. Segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kasih Allah harus ada dalam diri kita. Seperti tadi di pendahuluan tadi, kita bisa taat meskipun tidak punya kasih, tapi kita tidak akan mengasihi kalau tidak ada ketaatan. Jadi teman-teman orang muda, meskipun kita taat akan aturan-aturan Tuhan, berbuat baik kepada sesama, tiap hari Sabat datang ke gereja untuk beribadah, tapi kalau tidak punya kasih Allah dalam diri kita, itu sama saja sia-sia. Oke, mungkin itu aja pelajaran yang dapat saya bawakan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Dea.